Muhammad Fajri, 26 tahun, pria obesitas berbobot 300 kg dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Kamis 22 Juni 2023. Fajri meninggal dunia sekitar pukul 1 dini hari lebih 25 menit waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan intensif 14 hari oleh tim dokter multidisiplin. Ia meninggal dunia karena infeksi multiple yang dideritanya. Hal itu disampaikan oleh tim Humas RSCM Yani Astuti di hadapan awak media. Fajri sebenarnya sudah mendapatkan perawatan intensif mulai dari terapi antibiotik, alat bantu pernapasan, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Selama merawat Fajri, kendala yang dihadapi oleh tim dokter pasien lebih ke arah ukuran dan berat badan pemuda asal Tangerang itu yang disebut hampir mencapai 300 kg. Pihak RSCM berupaya mencari tempat tidur yang muat, memposisikan pasien dan melakukan prosedur diagnostik tertentu. Sementara itu, Dr. Sidarta Kusuma Manggala, KSM Anestesiologi dan Perawatan Intensif RSCM, mengungkapkan kondisi Fajri sebelum meninggal dunia. Dr. Sidarta mengatakan Fajri mengalami kondisi medis yang cukup serius pada bagian kardiorespirasi dan masalah jantungnya. Kondisi Fajri saat dibawa ke RSCM juga disebut kurang baik, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan. Dalam proses perawatan, tim dokter menemukan adanya infeksi di bagian paru-paru. Infeksi di bagian kakinya pun juga semakin berat. Infeksi ini kemudian menimbulkan shock sepsis yang merupakan keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Infeksi berat ini ciri-cirinya yakni gagal jantung, tekanan darah turun, permasalahan di ginjal, hipertensi, dan lain sebagainya. Dr. Sidarta mengatakan akibat dari infeksi ini membuat kondisi Fajri semakin menurun hingga meninggal dunia. Sementara itu untuk proses evakuasi jenazah Fajri akan dilakukan menggunakan forklift kecil milik Damkar DKI Jakarta Sektor Menteng. Proses pemakaman jenazah Fajri digelar di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Kondisi Tuan MF sebelum meninggal. Jadi memang sebulan ini kan memang pasien Tuan MF ini memang sudah mulai tidak bisa tidur telentang. Artinya memang sudah mulai ada masalah medis yang cukup serius terkait dengan masalah kardiorespirasi atau masalah paru-paru dan masalah jantungnya. Dan kemudian sebenarnya Tuan MF ini sekitar beberapa bulan yang lalu sudah disarankan juga untuk ke rumah sakit terkait dengan kaki yang sebelah kanannya yang memang ada infeksi. Namun beliau masih belum mau untuk ke rumah sakit, sehingga akhirnya kondisinya semakin menurun sehingga beliau dibawa ke rumah sakit. Jadi memang kondisi Tuan MF sendiri saat datang ke rumah sakit kami memang kondisinya dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian setelah itu Tuan MF setelah di sini sesaknya semakin memberat sehingga membutuhkan bantuan pernafasan. Nah, bantuan pernafasan dipasang ventilator. Nah, saat dipasang ventilator itu beliau mendapatkan obat-obatan yang namanya obat sedasi, karena proses pemasangan ventilator itu adalah proses yang cukup nyeri dan tidak enak ya, sehingga kita harus memberikan obat-obat namanya sedasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.